Kalau misterinya ada. Iya. Jadi di Gedung Kuning ini kan ikonnya Noni Belanda. Noni Belanda ya. Dan seorang perempuan Noni Belanda, yaitu banyak orang bilang namanya Berti. Berti. Bisa Berti, bisa Betrik dan lain sebagainya. Oh, bisa Dan Berti, bisa Betrik. Ya, dia sering di sini. Sering. Kamarnya yang di sana. Oh yes, kembali lagi teman-teman. Ini kebetulan kita berada di Ungaran karena rumah saya memang Ungaran. Ya, pada siang hari ini teman-teman, kita itu penasaran sekali dengan bangunan peninggalan Belanda, peninggalan VOC dulu itu yang menjajah negeri kita ini. Ini ada satu bangunan yang mangkrak dan di sini sejarahnya saya juga belum terlalu paham. Yang jelas ini mungkin sekitar 100 tahun yang sudah banyak yang rusak dan beredar kisah-kisah mis atau Belanda. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke lokasi. Kembali lagi teman-teman. Ini kita sudah berada di pintu masuknya gedung yang mangkrak. Yang ini yang katanya angker teman-teman. Kita coba masuk dulu ya, karena kita sudah minta izin sama yang punya wewenang di sini, Pak RT-nya ataupun ahli kuncinya. Kita sudah izin tadi. Ya, alhamdulillah kita diizinkan. Kita mau lihat nih seperti apa bangunan yang sudah sangat tua usianya. Dan wow, ini kalau kita lihat sudah sangat rusak sekali teman-teman. Rusak. Kita lihat seperti ini bangunannya. Ini temboknya tebal sekali. Ini khas peninggalan dari Belanda. Ini khas banget ini. Ini tampak hitam. Dan ini dulu teman-teman, dulu waktu mungkin sekitar 5-10 tahun yang lalu di sini itu banyak sekali kelelawar teman-teman. Ini bukan kisah cerita atau apa ya, atau saya tahu dari orang, tapi saya memang tahu sendiri karena kebetulan rumah saya nggak terlalu jauh dari sini. Dulu tuh banyak sekali, ratusan bahkan mungkin ribuan kelelawar yang hidupnya di bangunan ini. Jadi kalau sore dulu waktu kecil saya suka mainan layang-layang gitu ya. Suka main layang-layang itu kelihatan tuh dari mana dari lapangan saya bahwa kelelawar itu terbang dari gedung kuning ini atau gedung yang mangkrak peninggalan Belanda ini. Dia terbang, memang jalurnya dari gedung kuning ini terus menuju ke arah daerah utara sana. Daerah utara. Dan biasanya kalau pas layang itu biasanya kita juga bermain itu, kadang layangannya juga ditabrak sama si kelelawarnya. Cerita gitu ya, cerita teman-teman kalau peninggalan Belanda itu identik dengan noni Belanda atau mbak-mbak cantiknya Belanda. Tapi itu jin ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa itu jin, hantu. Itu ya kita menyebutnya hantu sih biasanya, hantu atau setan, tapi itu sebenarnya jin. Kalau arwah sudah pasti di alam barzah ya teman-teman ya. Kita akan coba naik teman-teman, kita akan coba bagus. Cuma besi tangganya ini, nah sebelah kiri sudah rusak semua. Besi tangganya itu sudah rusak, sudah kropos, kemakan usia. Tapi kalau untuk bangunannya sendiri luar biasa, ini masih saya injak, masih kokoh, sangat kokoh sekali. Untuk kayunya pun sebenarnya masih kokoh nih teman-teman, masih kokoh. Ada ukiran. Oke, kita coba naik lebih tinggi lagi. Kita akan coba teman-teman. Sebenarnya saya juga agak takut gitu teman-teman. Itu masih hati-hati atas kan? Agak horor juga nih. Atas soalnya juga seperti ini kondisinya. Sudah gentingnya banyak yang mau jatuh. Terus untuk atapnya, bukan atapnya ya, juga sudah mulai rapuh, sudah pada patah itu di atas.
kita akan coba masuk ini salah satu ruangannya sangat besar, lumayan besar ini. Kalau kita hitung sekitar 5 ini, sekitar 6 ya. 6 meter kali 3 meter nih teman-teman. Atau 4 meter malah ini. Lebih nih mas, 4 kali 6 kali ya. 4 kali 6 meter ini. Mungkin dulunya kayak ruang pertemuan ini mas ya. Nah, mungkin buat ruang pertemuan atau biasanya buat entah bersantai gitu ya mungkin ya. Untuk bersantai dengan keluarga ini dikunci. Coba nanti kita tanya-tanya lagi. Yang jelas belum bisa masuk ke akses sana. Kita coba ke sana teman-teman, kita coba walaupun ini berbahaya tapi kita akan coba hati-hati ya. Ush. Mati tuh. Takut. Sebenarnya kita juga takut, ada rasa takut juga ini. Ini sudah ditumbuhin seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini sudah ditumbuhin, kita tahu nih kayunya kayu keras semua, ini kayu keras kayak seperti kayu Kalimantan atau kayu jati gitu ya, masih keras, masih bagus. Ada kayak balkon nih teman-teman. Oke, dari sini kita bisa melihat pemandangan ya teman-teman ya. Pemandangan mungkin kalau dulu bangunan ini ditempati oleh mungkin petinggi ya, mungkin oleh petinggi dari apa orang-orang Belanda, petinggi atau mungkin dia ya kalau sekarang mungkin kayak punya pejabat lah ininya seperti itu. Tapi ini bangunan sudah rusak parah, Yang kita senang dari bangunan ini tuh sebenarnya bangunannya tuh tebel ya, bangunannya sebenarnya kokoh, tapi karena nggak terawat, nggak pernah ditinggali orang, akhirnya rusak. Ceritanya juga bisa buat gardu pandang sini mas ya dulu ya. Iya, untuk ada melihat gardu pandangnya dan teman-teman ada sebenarnya di Cemoro Sewu apa ya sini? Cemoro Sewu berarti arahnya kalau Cemoro Sewu itu itu ya di sana itu ada Cemoro Sewu. Mungkin kalau dulu di sini los teman-teman kan. Karena kalau di depan sana itu asrama tentara ya. Asrama tentara. Kalau yang di sana Gunung Ungaran, tapi ini ada pohon besar, pohon randu ini ya Mas ya. Bukan ini mas. Randu ini, atau apa ini? Saya kok ini nggak paham. Kayak pohon kelengkeng ya? Bukan, itu Bukan. Ada anunya kok. Ada mahoni ya Pak ya? Mahoni. Oh iya mahoni. Iya, pohon mahoni. Tapi kalau yang di sini pohon beringin. Di sisi-sisinya sini tuh saya lihat dari bawah tadi ada kepala macan ya teman-teman. Ada kepala macan. Kita akan coba lihat kepala macannya itu. Nah ini teman-teman. Ini kepala macan teman-teman. Jadi di sudut-sudutnya ini ada kayak kepala macan ya, kepala macan di titik-titik sudut itu, itu kelihatan sangat jelas sekali kalau yang di situ. Nah, itu ada kepala macan, teman-teman. Oke, teman-teman, coba nanti kita temuin Pak Sakti ya, sebagai yang mungkin lebih paham, beliau lebih paham sekali tentang tempat ini, mungkin dari sejarahnya atau kisah-kisah misterinya. Kita coba dengar nanti kisahnya oleh Pak Sakti. Oke teman-teman, ikuti terus, jangan sampai kendor. Yes. Yes, kita sudah menuju ke lantai bawah, lantai paling dasar nih teman-teman ya. Ya kalau jujur ya teman-teman ya, perasaan di sini memang sepertinya ya namanya bangunan tua dan nggak ada yang menempati di sini. Perasaan kayak ada apa ya,
aura-aura yang mungkin penghuni lain atau beda dimensi yang namanya jin atau hantu tadi mungkin ya tetap ada bersemayam di sini dan penghuni ini tetap ada gitu ya. Ini kita tetap menghormati kan gitu. Nah ini dia, ini ada Pak Sakti yang narasumber lebih paham nih teman-teman, lebih paham. Kita tanya-tanya singkatnya itu dokumen ini seperti apa dan kalau mungkin ada kisah-kisah misterinya itu Pak biasanya karena peninggalan Belanda ya Pak, pasti ya. ada kisah-kisahnya seperti itu. Monggo Pak Sakti. Jadi bangunan ini kan dibangun untuk kepentingan, sebetulnya untuk kepentingan kantor perkebunan. Jadi istilahnya rumah singgah. Rumah singgah untuk apa ya? Ya termasuk di ruangan ini adalah untuk pertemuan para penggede-penggede perkebunan yang dari Belanda. Jadi di lingkungan Kabupaten Semarang dulu kan istilahnya kan area perkebunannya banyak, ada kebun polo, cengkeh, teh, kopi dan lain-lain, rempah-rempah termasuk karet. Iya. Nah, disinilah tempat untuk mengelola. Di sini pusatnya ya Pak ya berarti ya. Buat mengelola di lingkungan Kabupaten Semarang. Iya. Yang nanti distribusinya ke Semarang. Oh, di Semarang. Kantor niaganya kan Lawang Sewu. Jadi kalau saya bilang ini adalah kantor perniagaan. Oh, kantor untuk perniagaannya. perkebunan. Jadi ya. orang Belanda dulu membangun ini konsepnya untuk mengelola di area Jawa Tengah. Jadi ini kantor, istilahnya kantornya. Oh, kantornya. Berarti pusatnya Jawa Tengah Pak ya? Pusatnya di Kabupaten Semarang. Di Kabupaten Semarang. Oh, di Kabupaten Kalau Semarang. di Jawa Tengah kan ada di Lawang Sewu. Oh, Jawa Tengahnya Lawang Sewu, Iya. tapi kalau untuk Kabupaten Semarangnya di sini. Di sini. Mungkin ini kan termasuk Ambarawa juga Masuknya ke sini ya, Pak, ya? semua. Jadi dulu kan di sini ceritanya ada rel kereta api. Oh, ada rel kereta apinya. Ya, ceritanya ada rel kereta api untuk barang yang dari Gunung Pati, dari Sekaran, dari mana-mana itu kan ditarik ke sini, dibawa oleh lori ke Semarang. Oh. Jadi ini jalurnya gitu. lori Iya. Tuntang, Kedung Jati, Semarang kan gitu. Rel keretanya itu Rel ada. keretanya ya Iya. Pak ya. Itu membawa hasil kebun Pak. Iya, Hasil perkebunan. Nah, Dan di sini senternya di sini ya Pak ya, senter kantornya di sini. Iya. Zaman Jadi dulu. bukan kerumahan perorangan Mas Daya tadi Bukan. Saya tadi keterangannya. soalnya sempat mikir, oh ini rumah perorangan yang notabene dia penggede atau pejabat. Saya mikirnya itu Pak. Karena ya Wah, ini ternyata. pejabat yang punya prinsipnya pejabat. Pejabat tapi Bukan perorangan tapi bukan ya. perorangan, bisa perorangan Bisa perorangan. yang dipergunakan untuk Kantor disewakan ini gitu ya. atau rumah singgah yes. untuk Yes. para pejabat-pejabat. Bagaimana mengelola sekabupaten Semarang segede ini tanpa ada senternya? Iya, kan? kantor pusatnya Harus ini. ya bilang ini kenapa bukan rumah pribadi? Karena dulu ada mahkota di atas itu kan ada mahkota Belanda. Oh, ada mahkotanya Pak. Iya. Yang tepat di sini berarti ya Pak ya. Atau Tepatnya di sini yang runtuh itu loh. Oh, yang runtuh itu di sebelah sana itu, kan, itu ya. itu kan gambar mahkota. Oh, besi. gitu. Gambar mahkota kerajaan Belanda. Belanda gitu. Dan di setiap sudut kan ada gambar. Ada patung singa-singa. Iya, tadi saya sempat ini Patung ada ternyata. singa ada menurut patung saya, menurut versi saya itu adalah simbol perniagaan. Singa itu simbol perniagaan. Nah, kenapa terkenal dengan gedung kuning? Karena semua warnanya dulu kuning. Termasuk lantai-lantai ini kuning semua dulu. Oh, semuanya ini kuning berarti Kuning. Pak. Semuanya. Iya. Sampai lantainya pun kuning Iya, dulu iya. ya. Yang di rumah itu kan lantainya kuning. Iya. Nah, Iya. itu masih ori itu Masih belum ori, ya. lahir. Jadi makanya terkenal kan dengan nama gedung kuning. Iya. Oh, gedung kuning itu ternyata dari seluruh warna dari lantai terus bangunannya semua tanpa Semua, terkecuali sampai- itu warnanya kuning ya. Sampai Warnanya jendela. kuning. Jendelanya itu kuning semua. Kuning semua ya. Oke, Pak, sekarang yang terakhir nih Pak. Ini kita tahu ya, ini bangunan tua, udah mungkin ratusan tahun juga. Ya. Pak.
pasti ada kisah-kisahnya ya. Pak Sakti pasti lebih tahu kisah misterinya. Nah, itu loh, Pak. Prinsip. Mungkin teman-teman di rumah mungkin pengen ada mendengar ini bangunannya seperti ini, pasti ada kisah misterinya seperti apa sih kira-kira yang terdengar atau yang mungkin dialami Pak Sakti sendiri seperti apa mungkin. Jadi kalau saya pribadi ataupun pada prinsipnya, kalau misterinya ada. Iya. Jadi di Gedong Kuning ini kan ikonnya Noni Belanda. Noni Belanda ya. Dan seorang perempuan Noni Belanda, yaitu banyak orang bilang namanya Berti. Berti. Bisa Berti, bisa Beatrix.